berbeda antara landas kontinen dengan zona ekonomi eksklusif. Ya. Jadi Indonesia mau menegosiasikan berbeda dengan landas kontinen. Ya. Jadi makanya klaimnya pun akan klaim kita tadi yang ada di peta tadi kan dia lebih maju begitu daripada yang landas kontinen. Nah inilah yang perlu kita sepakati oleh Vietnam sehingga wilayah yang ada di sana masih merupakan wilayah yang dinegosiasikan atau kita bisa bilang disengketakan lah dengan antara Indonesia dengan Vietnam. Dan kejadian di lapangan ya telah terjadi beberapa kali insiden penegakan hukum di antara kedua negara tersebut. Nah, saya mau angkat insiden yang pertama. Tentu Bapak Ibu atau adik-adik sekalian masih ingat bagaimana ada video yang viral ya, bagaimana kapal perang Angkatan Laut itu diganggu atau bahkan ditabrak oleh kapal aparat penegak hukum dari Vietnam, gitu. Tapi saat itu KRI Angkatan Laut tidak merespon dengan menggunakan senjata, tapi didiamkan saja. Nah, hal ini terjadi karena saat itu aparat penegak hukum kita menangkap kapal ikan Vietnam yang berada di wilayah tersebut. Ya, karena Vietnam menganggap bahwa itu adalah wilayah dia. Jadi Indonesia tidak boleh menangkap kapal ikan Vietnam di sana. Tapi menurut kita kan itu wilayah kita. Ya. Nah, maka dari itu si pihak dari Vietnam ya mencoba untuk menggagalkan proses hukum ini karena menurut dia this is not your area, this is not your jurisdiction. Makanya dia melakukan tindakan tersebut. Sayangnya tindakan yang dilakukan oleh Vietnam ini dapat kita argumentasikan itu tidak proporsional ya dan bahkan itu mengancam keselamatan dan keamanan sehingga bisa kita katakan bahwa Vietnam itu melanggar konvensi COLREG yaitu Collision Regulations dan SOLAS ya, yaitu Safety of Life at Sea dan melanggar prinsip piagam ASEAN dalam hal ini mencampuri urusan domestik dalam negeri. Insiden yang kedua ya masih di tahun 2019. Nah ini ketika kapal Bakamla ya bersama dengan kapal KKP itu menangkap 6 kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara. Nah, bedanya saat itu ada Coast Guard Vietnam juga di sana. Ya, yang mengatakan bahwa, look, kamu menangkap di wilayah yang salah, itu adalah wilayah saya. Tapi Indonesia bilang, ya, ini wilayah saya. Nah, karena sebelumnya sudah ada kejadian, ya, dan sudah ada arahan dari para pimpinan supaya tidak membuat gaduh, maka para komandan Bakamla ini, tanda kutip, melakukan negosiasi, ya, yang kemudian dihasilkanlah kesepakatan bahwa 2 kapal Vietnam ya beserta 11 ABK-nya itu diserahkan kepada Coast Guard Cina gitu. Yang selanjutnya dalam lanjutan operasi patrolinya Bakamla dan KKP ya itu tetap ya menjaga dari kapal Vietnam, tapi kali ini dia hanya melakukan pengusiran saja. Nah, dari insiden-insiden yang saya sudah sebutkan tadi, terlihat bahwa ya memang negara pantai dalam hal ini akan selalu mengutarakan klaim sepihaknya. Bahwa ini wilayah saya paling berhak. Baik Indonesia maupun Vietnam. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana persepsi daripada aparat penegak hukum kita di lapangan. Ya, ini menimbulkan kebingungan. Gitu ya. Dalam artian, kita sudah mengklaim secara sepihak, tapi kita juga harus memperhatikan pihak lain. Ya. Artinya perlu ada kebijakan yang sama ya antara pusat dengan yang ada di lapangan. Begitu. Dan sejatinya memang diharapkan aparat penegak hukum ini tidak melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum. Karena kedua pihak terikat ya kewajibannya oleh hukum internasional baik yang berlaku secara universal maupun secara regional. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya di pasal 74 ya dan 83 itu dimungkinkan oleh UNCLOS negara yang bersenjata ini membuat sebuah provisional arrangement. Dan
Provisional arrangement ini bukan barang baru buat Indonesia, ya, sudah pernah kita lakukan ini dengan Malaysia, ya, yang dituangkan dalam MOU Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies, ya, yang isinya nggak perlu ribut-ribut. Pokoknya kalau ada kapal nelayan yang menangkap di wilayah tersebut, di wilayah sengketa, ya, para pihak menahan diri untuk tidak memproses, ya, cukup diusir saja. Tapi kalau misalnya tindakan nelayan tersebut merusak lingkungan, itu boleh ditangkap. Dan pimpinan kedua negara Vietnam dan Indonesia juga sudah sepakat ya untuk mempercepat negosiasinya. Tapi sekali lagi tidak ada batas waktunya. Meskipun kata Presiden, ayo harus dipercepat, tapi kalau negosiasinya berjalan alot ya tetap saja alot. Tadi ya, ini adalah beberapa hal yang diatur dalam Common Guidelines yang intinya supaya tidak ada konflik kedua negara. Kemudian membebaskan nelayan tradisional untuk saling diusir saja. Tapi kalau ada nelayan yang melakukan illegal fishing dan menangkap ikan secara tidak berkelanjutan, yaitu menggunakan bahan peledak dan kimia, itu bisa diproses hukum lebih lanjut. Dan mungkin hampir yang terakhir saya, yaitu mengenai kejadian yang kemarin, ya, di akhir tahun 2019 dan di awal tahun 2020. Ketika itu mungkin Bapak Ibu, adik-adik sekalian sempat ikut ya bagaimana perhatian hebohnya masyarakat Indonesia mengenai keberadaan kapal ikan Cina dan kapal Coast Guard Cina yang ada di Laut Natuna. Ya. Jadi yang kalau saya bilang ini ada drama ya, yang sebenarnya itu diawali dengan salah pengucapan daripada petugas kita yang di lapangan. Kan ada videonya bilang bahwa Chinese vessel, you are in our territory. Nah, ketika kita bilang bahwa you are in our territory, maksudnya adalah kalau dalam bahasa Indonesia kan, kamu berada di wilayah saya loh. Tapi wilayahnya ini tidak dispesifikkan wilayah apa. Ya, tadi yang saya sudah jelaskan bahwa Chinese Coast Guard itu berada di wilayah ZEE kita. Ya. Nah, di wilayah ZEE kita, kewenangan yang ada negara pantai hanyalah kolom airnya saja. Sedangkan di atas permukaannya itu adalah berlaku rezim laut bebas, yaitu kebebasan bernavigasi. Artinya, kapal manapun, ya, kalau dia hanya berlayar di sana, diam di sana, dan tidak melakukan aktivitas perikanan, maka dia tidak melanggar aturan hukum internasional atau melanggar hukum nasional, gitu. Nah, karena laporan ini langsung dikirim ke Jakarta ke Presiden, Pak Presiden mendengar ada pelanggaran wilayah, ya langsung berpikir mengenai wilayah kedaulatan. Ya. Makanya langsung heboh, kirim militer ke sana, kirim pasukan ke sana, kirim nelayan ke sana, ya. Padahal, ya, kalau memang kita ingin menegakkan hukum kita di sana, ya hanya terkait masalah perikanan saja. Nah, jadi sempat ramai bagaimana seolah-olah Cina sudah mengintervensi atau sudah melanggar batas laut wilayah kita, yang mana itu tidak terjadi. Nah, akhirnya Pak Jokowi untuk meluruskan semuanya, untuk meredakan drama ini, beliau datang ke Natuna dengan dua pesan, ya, pesan secara internal dan pesan secara eksternal. Pesan secara internal meyakinkan kepada warga negara Indonesia bahwa tidak terjadi pelanggaran kedaulatan. Ya, yang terjadi adalah pelanggaran hak berdaulat. Ya, dan Indonesia serius dalam menjaga wilayahnya. Secara eksternal, ya, pemerintah Indonesia juga mengirimkan pesan kepada siapapun, terutama Cina, bahwa Indonesia tidak main-main dalam menjaga wilayahnya meskipun itu adalah hak berdaulat. Begitu, ya. Dan ini menjadi sebuah peringatan buat Indonesia dengan Vietnam, ya, untuk segera menyelesaikan batas wilayahnya.
Karena kalau tidak diselesaikan, Cina akan semakin terus nih mengganggu stabilitas yang ada di wilayah tersebut. Ya, kalau misalnya Indonesia dengan Vietnam sudah menyelesaikan batas JTE-nya, maka nanti Cina tidak lagi berhadapan sendirian antara Vietnam atau Indonesia, tapi sekarang berhadapan dengan Vietnam dan Indonesia. Nah, ini kesimpulan saya ya. Dalam hal memanfaatkan sumber daya, terutama di wilayah hak berdaulat, ya, itu penting sekali penyelesaian batas wilayah. Ya. Dan batas wilayah ini tentu akan berkontribusi dengan stabilitas keamanan dan politik, ya, baik secara bilateral maupun multilateral di kawasan tersebut. Dan penting buat negara pantai untuk memiliki kebijakan yang sama antara pusat dengan yang ada di lapangan, khususnya di wilayah sengketa. Gitu. Dan dengan negara lain yang kita bersengketa, sambil menunggu perjanjian akhir, ya, sebaiknya memang kita membuat sebuah professional arrangement sehingga menjadi jelas buat tindak laku para penegak hukum kita di lapangan. Begitu. Saya rasa demikian paparan saya. Saya menunggu untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Dr. Ari Arfiansyah. Baiklah, kita akan membuka sesi diskusi ataupun tanya jawab kepada mahasiswa yang ingin bertanya mengenai tentang tema yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Ari, kami persilakan. Sebut nama atau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panitia. Perkenalkan, nama saya Yopi dari ANSA Fakultas Hukum. Terima kasih dokter dikasih kesempatan. Nah, temanya sebenarnya sangat menarik. Kebetulan saya sebagai pelaku pelaut yang tadinya, jadi saya punya pegang hukum laut. Nah, kebetulan saya lagi menguji. Ternyata ada perbedaan antara hukum laut dengan hukum maritim. Nah, yang saya baca sih baru ruang lingkup. Nah, kebetulan saya pelaku di pelayaran, Pak. Kalau hukum kemaritiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang pelayaran, dan penyelesaian hukumnya itu dilakukan di Mahkamah Pelayaran atau Mahkamah Pelayaran. Nah, saya belum pernah lihat hukum laut itu diselesaikan di mana. Satu pertanyaan. Yang kedua, masalah hukum bendera suatu kapal. Nah, pernah saya baca setiap kapal yang berbendera di suatu negara, maka hukum yang berlaku di kapal itu adalah negara tersebut. Nah, ada beberapa yang bertanya saya, apakah hukum yang berlaku di suatu negara tersebut di atas kapal itu, apakah hukum keperdataannya atau hukum kepidanaan, atau apabila dia mengangkut barang haram atau apa, itu juga hukum negara kapal tersebut yang berlaku. Mungkin itu saja, Pak Dr. Terima kasih. Baik, Pak Yopi, mohon izin saya jawab dulu ya, Bu, biar nanti supaya tidak lupa, begitu ya. Baik, jadi ya? Iya Pak, langsung saja dijawab. Oke, baik. Jadi memang terdapat apa istilahnya ya, pengertian yang mungkin bisa membingungkan halayak publik mengenai hukum laut dengan hukum maritim. Jadi yang disebut dengan hukum maritim itu adalah sejatinya adalah hukum nasional, ya, hukum nasional dari suatu negara untuk mengatur bagaimana kegiatan aktivitas yang ada di laut negara tersebut.
Ya. Jadi hukumnya adalah hukum nasional. Ya. Hukumnya dibuat terserah negara itu mau kayak apa. Ya. Dan negara lain tidak boleh mencampuri harus bagaimana hukum maritim sebuah negara itu dibuat. Ya. Nah, sedangkan kalau hukum laut, ya ini adalah sebuah perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara di dunia untuk mengatur, ya, kesepakatan bagaimana sih kita harusnya mengakui zona-zona maritim yang diberikan statusnya, apakah itu kedaulatan, dan apakah itu hak berdaulat, ya. Karena dalam perjalanannya, dalam sejarahnya, ya, awalnya negara itu hanya punya laut wilayah itu sekitar 3 mil laut. That's it. Ya, nggak ada laut yang lain-lainnya, nggak ada. Artinya setelah 3 mil laut itu adalah laut bebas. Semua negara itu boleh berlayar kemana-mana, ya, kecuali 3 mil laut yang sudah dipenuhi. Nah, dalam perkembangannya negara-negara merasa bahwa tidak cukup nih 3 mil laut, ya. Sejatinya negara pantai harus mendapatkan yang lebih, terutama negara yang mengaku kepulauan, ya. Bisa bayangkan yang saya bilang tadi, kalau misalnya negara kita bukan negara kepulauan, maka laut-laut di sekitar pulau kita ini akan menjadi laut bebas. Artinya semua kapal asing itu boleh hilir mudik balik bolak-balik di wilayah sana. Nah, sekarang karena sudah diakui oleh perjanjian internasional, dalam hal ini adalah UNCLOS, dan negara-negara sudah sepakat ada di UNCLOS, maka negara-negara lain juga harus menghormati itu. Ya. Jadi tadi hukum laut disepakati oleh negara-negara. Ya. Jadi apa yang ada di UNCLOS itu adalah hasil negosiasi daripada negara-negara. Sedangkan hukum maritim itu adalah hukum nasional dari negara tersebut. Begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Lalu bagaimana masalah penyelesaian sengketanya? Ya kembali lagi, karena tadi hukum maritim adalah hukum nasional, maka penyelesaian sengketanya berdasarkan hukum nasional, berdasarkan bidang yudisial yang ada di hukum nasional kita. Kita ada hukum mahkamah pelayaran misalnya, itu hukum berdasarkan hukum nasional kita. Tapi kalau hukum laut, karena ini adalah bagian dari hukum internasional, maka dia mengikuti penyelesaian sengketa secara internasional pula, gitu ya. Di dalam UNCLOS itu sudah disediakan ya mekanisme khusus penyelesaian sengketa di bidang hukum laut. Pergi kemana? Ya tentu pertama kali secara umum negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Tapi kalau misalnya dia mau, ada lembaga khusus nih mengenai hukum laut, yaitu adalah ITLOS, International Tribunal for Law of the Sea. Ya. Tapi itu hanyalah opsi yang diberikan oleh UNCLOS. Kalau negara lain, misalnya, saya nggak mau ke UNCLOS, saya maunya ke PCA, ya monggo silakan. Saya maunya ke ICJ, nggak apa-apa silakan, sepanjang negara itu yang bersengketa sepakat untuk membawa ke ICJ. Lalu kemudian timbul pertanyaan, loh kok kemarin pas PCA antara Filipina dengan Cina kok bisa tidak memberikan konsen tapi prosesnya jalan terus? Nah, itu dimungkinkan di dalam aturan UNCLOS itu sendiri. Proceeding daripada PCA untuk bersengketa itu bisa dilanjutkan ketika ketiadaan konsen daripada pihak yang bersengketa. Gitu. Jadi penyelesaian sengketanya berbeda. Ini hukum nasional, yang ini adalah hukum internasional. Lalu terkait dengan bendera kapal, ya. Jadi kapal laut itu sama seperti pesawat udara, merupakan wilayah ekstrateritorial dari negara. Kenapa? Karena yang namanya kapal laut dengan pesawat udara, dia pasti akan bergerak keluar daripada wilayah dari negara tersebut. Maka, sesuai dengan kesepakatan internasional, maka kapal laut dan pesawat internasional, dia harus berkewarganegaraan. Nah, apa itu kewarganegaraan? Yaitu tadi, kapal atau pesawat didaftarkan di mana. Ya, kalau ada kapal laut, dia didaftarkan di Indonesia, maka kapal tersebut harus mengibarkan bendera Indonesia, yang artinya aturan hukum nasional semuanya, ya, itu adalah wilayah yurisdiksi Indonesia.
ya, hukum nasionalnya berlaku di atas kapal tersebut. Ya. Sama seperti di wilayah darat, semua aturan hukum berlaku tanpa kecuali, meskipun ada orang asing di sana. Gitu. Nah, untuk pesawat pun demikian. Ya. Kalau pesawat mungkin tidak bisa mengibarkan bendera, tapi dia ada cap bendera biasanya di kepala pesawatnya itu. Nah, itu menandakan bahwa hukum yang berlaku di dalam pesawat tersebut adalah hukum nasional negara tempat diregistrasikan. Nah, cuma di dalam hukum laut atau praktek hukum laut dalam hal mendapatkan kewarganegaraan kapal itu ada yang disebut dengan flag of convenience, di mana ada negara-negara tertentu ya yang tanda kutip memberikan kewarganegaraan ini secara gampang kepada kapal-kapal laut ya untuk tidak memenuhi standar-standar internasional. Misalnya gini, Indonesia ya merupakan pihak dari beberapa standar konvensi hukum laut ya, ada MARPOL, ada UNCLOS, ada SOLAS dan sebagainya. Maka Indonesia berkewajiban apabila ada kapal laut yang ingin mendaftarkannya di Indonesia, maka ini loh, ada sekian persyaratan supaya kapal tersebut dinyatakan layak laut ya berdasarkan komitmen Indonesia. Mungkin ada 100 ya. Tapi ada negara lain ya seperti Liberia, Trinidad Tobago, kemudian Bahamas ya yang memang tidak menjadi pihak daripada konvensi tadi, maka dia bisa mengatakan bahwa daripada kamu ke Indonesia ya yang standarnya panjang, mahal pula, mending kamu registrasi saja di negara saya, lebih murah sedikit, tapi standarnya lebih rendah. Artinya lebih gampang untuk mendapatkan bendera kapal tersebut. Nah, akhirnya ada beberapa negara atau beberapa pengusaha kapal, pemilik kapal yang memilih untuk mendaftarkan kapalnya di negara-negara yang disebut dengan flag of convenience tadi. Ya, dia lebih murah dan lebih gampang. Ya. Tapi ini menjadi permasalahan dunia internasional ketika kapal tersebut membuat masalah di laut. Ya, karena sejatinya kalau terjadi sesuatu kecelakaan, entah itu insiden apapun terhadap kapal tersebut, maka yang dicari pertanggungjawaban pertama kali adalah negara bendera kapal. Kalau negara bendera kapal itu yang berasal dari negara-negara kecil tadi, negara kapal tersebut sudah angkat tangan. Tapi akan berbeda kalau misalnya bendera kapalnya tersebut berasal dari negara yang cukup kompeten, misalnya Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, misalnya, gitu. Jadi statusnya, baseline-nya adalah berlaku hukum nasional bendera kapal. Cuma harus diperhatikan adanya praktek yang tidak baik yang saya sebutkan tadi. Semoga jelas ya, Pak Yopi. Terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi yang bertanya? Yang Bapak dosen? Oke, Bapak Robi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, Pak Dr. Ali. Salam Pancasila. Saya Robi, Pak, satu dosen belajar di Universitas Pak Robi ya. Robi. Terima kasih Pak sudah sharing Pak tentang begitu banyaknya dan memang pendapatan khusus tentang hak daulat dan hak kedaulatan ini. Jadi melihat pemaparan Bapak tadi ada beberapa yang menjadi tekanan saya Pak. Pertama, kalau misalnya memang akhirnya apa yang selama ini kita saksikan gitu Pak, terkait dengan misalnya klaim-klaim ini memang wajar Pak. Kalau saya melihat dari aturan yang itu memang sangat tergantung kepada kemampuan negosiasi dari negara-negaranya. Hubungan di situ. Kalau kita bicara tentang kemampuan negosiasi itu juga akan bergantung juga kepada kemampuan dari, maksudnya bagaimana dibawa dari sebuah rezim itu. Sebenarnya Pak, kalau di negara kita
yang memang punya kompetensi atau kewenangan dalam menyampaikan terkait perubahan wilayah-wilayah itu, zona itu sangat rentan yang terjadi. Bahkan tapi saya lihat ada hanya dengan MOU saja sudah bisa menjadi sebuah kesepakatan yang bisa kita jadikan pegangan gitu ya. Seperti yang tahun 2012 dengan Malaysia dan kita. Bahkan karena tidak ada informasi-informasi yang memang dari lembaga yang menyampaikannya, seperti kemarin maka seorang kepala negara pun bisa hanya karena salah informasi saja bisa begitu hebohnya kan gitu kan. Kalau lagi kami rakyat yang di era informasi terbuka seperti ini juga menyaksikan itu jadi seperti konyol gitu Pak. Karena kita tidak mendapatkan sebenarnya informasi-informasi yang kita menjadi menyampaikan itu misalnya terkait dengan perubahan zona, gitu, penambahan wilayah, gitu. Sehingga kita tahu bahwa ini memang zona eksklusif atau penambahan zona teritorial misalnya. Jadi kalau di negara kita terkait dengan lembaga kompeten yang menyampaikan terkait dengan perubahan perjanjian dan kesepakatan antar negara di wilayah ini, apakah Kementerian Kelautan dan Perikanan, apakah komisi berapa di DPR misalnya. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak Robi, bisa diulangi lagi pertanyaannya Pak? Jadi begini Pak, terkait dengan kira-kira kalau di negara kita, ya, lembaga apa kira-kira yang memang memiliki kompetensi menyampaikan ke publik terkait dengan perubahan perjanjian wilayah lautan Pak. Karena sekelas kepala negara saja, ya. Atau apakah dia tidak minta konfirmasi kepada lembaga yang berkaitan dengan itu? Jika dia mengambil tindakan langsung seperti kemarin heboh gitu Pak. Padahal itu jelas dia hanya salah informasi itu ke sana bahwa mereka itu wilayah teritorial, padahal itu di wilayah zona itu eksklusif. Cuma kehebohan itu kalau kepala negara saja bisa begitu itu. Apalagi kami rakyat ini Pak yang menonton. Yang menonton itu nanti jadi konyol. Kenapa? Karena memang kan tidak dari lembaga yang menyampaikan itu gitu. Baik. Ada Kementerian Kelautan, ada Bakamla, ada yang khusus mengurus ini. Tidak ada yang bisa menyampaikan itu secara jelas dan legal kepada kita. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Robi. Jadi memang pertama kita harus pisahkan dulu lembaga yang berwenang untuk melakukan negosiasi perbatasan dengan instansi yang melakukan penegakan hukum. Artinya dalam hal update katakanlah perubahan batas wilayah, kemudian penambahan wilayah jika kita dapat begitu ya. Tentu halayak umum Indonesia tidak bisa langsung tahu begitu saja. Nah, siapa yang berwenang untuk melakukan pengumuman ini? Tentu pemerintah. Nah, tapi pemerintah yang mana? Ya, nah dalam hal ini kita tidak bisa menunjuk langsung siapa ya. Nanti tergantung siapa yang akan melakukan pengumumannya. Tapi yang jelas dalam melakukan negosiasi itu pasti akan selalu dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Ya. Yang kemudian nanti kalau hasilnya sudah selesai, nanti akan dibawa ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Karena perjanjian mengenai batas wilayah termasuk substansi yang perlu mendapatkan persetujuan oleh DPR. Lalu kemudian nanti apabila ini sudah resmi untuk disahkan ya, nah nanti biasanya tergantung Pak, berganti-gantian misalnya antara Menteri Luar Negeri kah atau Menteri Koordinator kah atau bahkan Presiden sendiri. Ya, itu tergantung seberapa dianggap pentingnya mengumumkan hasil kesepakatan tersebut. Karena ini terkait dengan panggung politik Pak sebenarnya. Artinya pada saat kita berhasil menyelesaikan perbatasan, ya tentu pasti setiap orang ingin mau kelihatan di panggung politik atau di panggung publik gitu ya, bahwa saya loh yang mengumumkan. Tapi sejatinya siapapun itu, sepanjang itu dilakukan oleh pemerintah, tidak apa-apa Pak. Gitu ya. Nah,
Kemudian pertanyaan berikutnya, lalu siapa nanti yang sebenarnya harusnya bisa memberikan informasi yang tepat atas status hukum yang ada di wilayah laut kita, gitu ya. Nah, sejatinya Pak, yang seperti saya bilang tadi, gitu ya, seharusnya nih ya, seharusnya semua aparat penegak hukum itu sudah mengerti, ya, bagaimana perbedaan status hukum yang ada di laut, gitu. Karena yang namanya aparat penegak hukum di laut, dia sudah seharusnya mengetahui perbedaan status hukum yang ada di lapangan, gitu. Nah, cuma masalahnya, mohon maaf gitu ya, dengan segala hormat, ya, terkadang tidak hanya perwira yang di bawah, tapi juga perwira yang menengah, yang kemudian juga mungkin saat itu tidak langsung berpikir kritis gitu ya, langsung meneruskan informasi yang kurang tepat begitu. Nah, alhasil situasinya menjadi drama jadinya. Yang harusnya bisa berpikir jernih bahwa ini zona apa, ini statusnya seperti apa, ini yurisdiksinya bagaimana, ya. Nah, sehingga kita juga dilihat dari dunia internasional juga menjadi bangsa yang pintar gitu ya. Artinya kita tidak langsung terburu-buru show of force misalnya. Ya, ada positif negatifnya begitu ya. Artinya positifnya kita merasa bahwa kita nggak main-main loh masalah wilayah. Tapi negatifnya adalah itu tadi pengerahan kekuatan menjadi tidak tepat karena kekuatannya itu harus diukur juga status hukum yang ada di sana. Ya, jangan kita mengerahkan kekuatan yang tidak pada tempatnya begitu. Nah, jadi lembaga apa yang tepat untuk mengkoreksi ini ya seharusnya semua aparat penegak hukum, Pak, begitu. Karena beliau-beliau ini seharusnya gitu ya diyakini mengetahui ilmu mengenai hukum laut ini. Gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi yang bertanya, ini khususkan untuk mahasiswa ya. Mahasiswa, ini bertanya. Dari UI. Ada lagi yang bertanya? Oke, ini Bunda Dr. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi saya terkait dengan pertanyaan Pak Wali tadi tentang status ekonomi eksklusif terkait dengan tadi penjelasan Pak Dokter ada menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif adalah merupakan pantai yang bisa dieksploitasi hasilnya. Terkait dengan itu, kita kaitkan dengan Pulau Natuna yang beberapa kali ini kami dibicarakan dan memang pada akhirnya kapal-kapal asing itu mundur. Dan pertanyaan saya, kenapa sampai tadi Pak Dokter menyampaikan bahwa semuanya sudah tahu bahwa zona-zona mana sesuai dengan ketentuan yang diatur secara peraturan tentang laut. Jadi sebenarnya negara-negara lain juga memahami hal tersebut yang mana masuk zona. Nah, pertanyaan saya, kenapa sampai kalau kita membandingkan dengan saya itu teringat Menteri Kelautan Susi selalu menembak kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah. Apakah wilayah ini termasuk di ekonomi eksklusif itu? Ya mungkin bisa menjelaskan. Kenapa kita bisakah di dalam zona ini kita melakukan hal-hal seperti itu? Karena saya pikir ini juga menjadi menjadi
supaya kita negara Republik Indonesia ini punya kekuatan yang kalau ada kapal-kapal asing yang masuk itu kita punya ketentuan sendiri dan seperti yang kata Pak Robi tak perlu menunggu keputusan dari siapa, tapi kita sama-sama sudah paham aturan mainnya dari wilayah negara kita masing-masing. Saya pikir dari saya bagi Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti. Menarik pertanyaannya. Jadi memang ini terkait dengan bagaimana kita menegakkan hukum kita sesuai dengan aturan hukum yang memang berlaku di wilayahnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di laut wilayah itu semua aturan hukum nasional kita berlaku. Artinya aparat penegak hukum kita juga tidak lagi memilah-milah gitu. Hukum mana yang berlaku? Semua berlaku. Tapi untuk di zona tambahan, ya tadi ada hanya 4 hal yang berlaku di sana, ya, imigrasi, sanitasi, bea dan cukai. Dan di ZEE, ya itu hanya berlaku mengenai perikanan, gitu ya. Jadi memang sekarang tergantung kepada aparat penegak hukum yang memang bertugas di sana, ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya saya ada gambar di mana zona apa aparat penegak hukumnya apa gitu ya. Tadi saya sebentar masih ada nggak ya? Di sini mengenai nah ini dia ya. Tapi di sini hanya kewenangan daripada isu dengan instansinya. Tapi kalau misalnya kita bedah lagi mengenai wilayahnya, ya itu akan terbagi lagi, ya karena tidak semua aparat ini kewenangannya ada di ZEE misalnya. Karena di ZEE itu hanya ada Angkatan Laut, Bakamla, dan KKP, ya. Di zona tambahan itu ada imigrasi, KKP, polisi, ya, kemudian Kementerian Kesehatan dan Pertanian misalnya. Nah, artinya memang sistem penegakan hukum kita ini saat ini menganut sistem single task multi agency, ya. Single task-nya apa? Yaitu menjaga laut kita. Multi agency-nya, ya ini multi agency-nya. Masih banyak begitu. Nah, kedepannya Presiden Jokowi sudah memberikan arahan bahwa nanti yang namanya aparat penegak hukum di laut, ya, khususnya penegakan hukum, itu akan hanya ada satu agensi, yaitu adalah Indonesian Coast Guard, yang selama ini salah kaprah yang seharusnya adalah Bakamla, gitu ya. Nah, ini nanti akan ada keluar undang-undang keamanan laut yang baru, ya, di mana nanti semua kewenangan yang ada di slide ini itu akan berganti baju, ya, menjadi Bakamla atau Indonesian Coast Guard, begitu. Jadi nanti bajunya, kapalnya itu tidak lagi berwarna-warni, tapi menjadi satu warna, satu seragam, yaitu adalah Indonesian Coast Guard atau Bakamla, begitu. Nah, mengenai negara lain, ya begitu mereka sudah masuk ke wilayah kita, meskipun mereka tahu itu ada wilayah kita, ya tinggal kita sikat aja, kita tinggal proses hukum kalau memang melanggar. Cuma masalahnya seberapa tegas nanti aparat penegak hukum kita terkadang masih tergantung kepada kebijakan daripada pimpinan, ya. Misalnya waktu zamannya Bu Susi, ya itu kan sangat jelas megafon policy-nya adalah pokoknya yang illegal fishing ditenggelamkan, tangkap, diekspos, ditenggelamkan, begitu. Nah, kita nggak tahu nih nanti kebijakan Bapak Menteri KKP yang baru apakah sama dengan Bu Susi atau tidak, karena nanti akan berakibat dengan citra Indonesia, terus kemudian bagaimana kapal-kapal asing lainnya mau mencoba untuk menangkap ikan secara ilegal lagi atau tidak, ya itu juga akan berpengaruh, Bu. Jadi sekali lagi aparat penegak hukum ya saat ini sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan aturan hukumnya berada di wilayahnya masing-masing. Tapi ke depan nanti untuk penegakan hukum hanya akan ada satu agensi, yaitu adalah Bakamla. Nah, TNI AL tetap ada
khusus untuk berfungsi untuk masalah pertahanan. Begitu. Menarik Pak ya, jawaban mungkin ada satu lagi tadi saya tidak itu kebijakan dari Pak ya Pak. Kemudian seperti Bu Susi, kita melihat efek kita ke depan mungkin agak terganggu dengan hal bagaimana nanti kalau kapal-kapal itu dan belakang mereka. Nah, pertanyaan saya selanjutnya saya baru teringat masalah kita tahu bahwa kita ini terdiri dari kepulauan yang seperti bahwa batasan itu berdasarkan kepulauan laut-kepulauan. Nah, terkait dengan pulau sepadan dan likitan yang memang kita tahu sudah diakui berdasarkan arbitrase internasional bahwa itu menjadi milik Singapura ya Pak ya, sama saya. Malaysia Bu. Iya. Pertanyaan saya Pak, mungkin akan terjadi hal-hal seperti ini kalau kita negara Indonesia ini begitu luas ini kita tidak pulau Pak. Hanya pengakuan tanpa dokumen. Jadi kan kelemahan kita di situ ya Pak ya, karena kita mau mengakui ini milik kita. Sedangkan negara lain memiliki, memiliki dan mempunyai dokumen-dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana dengan kepulauan negara kepulauan kita, NKRI kita yang terdiri dari berbagai pulau. Jadi kita tidak mengerti. Baik, ya Bu, ini tantangan buat kita semua karena kita dianugerahi ribuan pulau ya dan berjuta kilometer luasnya wilayah laut kita. Dan inilah memang merupakan tugas kita untuk menjaga bersama. Dan bagaimana cara menjaganya? Ya banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan efektif kontrol ya atau efektivitas penguasaan daripada wilayah kita. Jadi karena kita adalah negara kepulauan, maka pulau-pulau terluar itu menjadi wilayah yang sangat krusial. Nah, akhirnya kita lihat bagaimana pemerintah sekarang menjaga pulau-pulau terluar ini untuk menjadi garda terdepan untuk mencegah terjadinya kehilangan lagi mungkin ya wilayah kedaulatan kita. Kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya si badan ligitan itu kita tidak kehilangan wilayah, tapi kita tidak mendapatkan. Kenapa? Karena baik Malaysia maupun Indonesia sebenarnya tidak saling menyadari bahwa adanya dua pulau tersebut. Gitu. Baru kemudian ketika mereka melakukan survei, baru sadar, oh ternyata ada pulau ini loh, gitu kan. Lalu kemudian baru kita mulai bersengketa. Nah sekali lagi ini menjadi pelajaran juga buat Indonesia terutama bagaimana kita menjaga wilayah kita. Jangan sampai tadi karena saking luasnya, saking banyaknya pulau dan bahkan banyak pulau yang masih belum bernama katanya, gitu ya. Ini menjadikan kita terancam akan kehilangan kedaulatan. Dan salah satu yang paling krusial adalah menyelesaikan batas wilayah kedaulatan. Ya, tadi kan masih ada beberapa perjanjian yang belum selesai ya Bu ya, terutama yang wilayah kedaulatan ini yaitu mengenai laut teritorial. Nah, kenapa laut teritorial ini menjadi penting? Karena itu adalah wilayah kedaulatan kita. Dengan at least kalau misalnya wilayah kedaulatan kita sudah selesai, ya maka secara psikologis kedaulatan kita menjadi tenang. Tapi kalau misalnya PR-nya hanya wilayah berdaulat, itu tidak akan terlalu berpengaruh dalam psikologis kedaulatan. Karena sejatinya yang namanya hak berdaulat itu memang sebenarnya tidak ada. Tapi itu adalah hak keistimewaan daripada negara pantai, begitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana nih caranya untuk menjaga, ya tadi paling tidak kita menyelesaikan perbatasan laut wilayah kita dengan dengan negara tetangga kita, dengan Malaysia, Singapura dan Timor Leste, gitu Bu. Mungkin satu lagi pertanyaan ya Pak ya, ujungnya dari mahasiswa kami. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Ibu Moderator. Jumpa, nama saya Saridawi Fajari, saya semester akhir mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Muhammad Kacabudi. Sedikit yang mau saya tanya Pak, terkait peran pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan maupun pengawasan terkait zona-zona yang potensial untuk Indonesia, terlebih apabila terjadi pelanggaran seperti isu sebelumnya yaitu di Natuna Pak. Apakah apabila terjadi pelanggaran harus menunggu tindakan-tindakan dari pemerintah pusat atau justru ada kewenangan dari pemerintah daerah untuk bertindak terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Dek. Jadi memang peran Pemda ini krusial pada saat pengelolaan, ya. Jadi terutama Pemda yang menaungi wilayah pulau terluar, gitu ya. Artinya Pemda ini harus berpikir bagaimana caranya negara hadir dan mengelola secara real daripada wilayah tersebut. Tapi ketika kita berbicara mengenai pelanggaran wilayah, ya, itu sudah bukan ranahnya lagi eksekutif, ya, bukan lagi ranahnya pemerintah daerah, ya. Pemerintah daerah hanya bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang, yang kemudian pihak berwenang itu akan melakukan tindakan-tindakan sesuai koridor hukum untuk merespon pelanggaran wilayah tersebut. Misalnya Pemda mendapat laporan, oh ini ada kapal-kapal asing yang melakukan menangkap ikan tanpa izin, gitu ya. Karena izin itu juga ada yang dikeluarkan oleh Pemda. Nah, pada saat tidak mendapatkan izin, maka laporan tersebut langsung diteruskan kepada pihak berwenang. Dalam hal ini, kalau misalnya itu dilakukan di ZEE, maka dia adalah KKP atau Bakamla atau Angkatan Laut yang akan berkewajiban untuk melakukan respon tersebut. Ya, jadi memang Pemda ini tidak bergerak di ranah penegakan hukum, tapi justru bagaimana pemerintah daerah ini bisa memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan daripada wilayah tersebut. Gitu ya, Dik. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak atas penjelasannya. Mungkin sampai di situlah kuliah untuk pada hari ini, dan saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan ataupun solusi dalam mempertahankan NKRI kita dalam hak berdaulat di dalam konteks NKRI, yaitu Indonesia harus hadir di ZEE. Bisa dibilang bahwasanya nelayan kita harus sering-sering berada di zona ekonomi eksklusif agar kapal-kapal asing tidak berani ataupun tidak sering lalu lalang di kawasan tersebut. Yang kedua, mungkin peningkatan kemampuan untuk patroli polisi laut ataupun dari Kementerian Kelautan maupun Angkatan Laut sendiri. Dan yang ketiga, penegakan hukum ataupun penegakan dalam pelanggaran hukum seperti penenggelaman kapal itu harus kita tindak lanjutkan agar dunia internasional tahu bahwasanya Indonesia sangat tegas dalam hal memperketat atau menjaga wilayah teritorialnya. Dan yang keempat, bahwasanya Indonesia itu harus menyelesaikan PR-PR yang seperti Bapak bilang tadi, menyelesaikan batas-batas wilayah lautnya agar tidak terjadinya pengiriman ataupun pernyataan dari negara asing terhadap wilayah lautan kita. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari Bapak mengenai kesimpulan pada kuliah kita pada hari ini. Saya persilakan kepada Bapak. Ya, terima kasih Ibu Moderator yang sudah memberikan kesimpulannya. Sepertinya Ibu Moderator ini dosen hukum laut juga ya? Kebetulan tidak Pak, saya dosen. Oke. Oke, terima kasih, tidak ada tambah lagi. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya telah menjadi narasumber ataupun menjadi komateri pada kuliah hukum kita pada hari ini. Sebelum ini ditutup, marilah kita foto bersama dulu ya Pak untuk dokumentasi pada kita hari ini. Oke, saya undang Ibu Kapolri Hukum, dosen-dosen hukum
umum serta beberapa mahasiswa yang harus berfoto ke depan. Oke. Mahasiswanya tolong ke depan 5 atau 4 ke depan. Kalian ini apa ya? Agak lama di museum ya. Coba. Pak, izin Pak, mohon untuk mungkin ini dari Mencaburi untuk foto itu harus salam sipiko tangannya harus di tangan kanan harus di dada sebelah kiri. Gimana? Gini? Iya betul Pak. Tangan kanan di dada sebelah kiri. Itu. Begini? Yes. Oke. Tepat begini? Sini. Atau begini? Gini. Sudah? Oke. Oke, terima kasih. Terakhirlah acara kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, kepada mahasiswa-mahasiswi Persaduri. Baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak. Semoga kami dapat berjumpa langsung ketemu entah itu nanti ke Universitas Indonesia ataupun Bapak di Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.